Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tole Jaya Teknik. Salam sehat, salam sejahtera dan selalu dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan proses pembubutan as. Panjangnya itu melebihi panjang mesin bubutnya, dan diameternya pun ya nggak agak besar sih, cuman 90 ST 60. Tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, dalam proses kali ini memang pas ada orang mau menjasakan asnya itu memang panjang, sedangkan mesinnya itu hanya 2 meter. Tapi kita menggunakan mesin itu karena sudah tidak ada lagi mesinnya. Dulu itu pernah ada mesin panjangnya itu 4 meter, itu pernah ada, tapi udah dijual sama pemiliknya. Ya karena pas ini ada ya, jadi ya mau nggak mau ya harus bisa gimana caranya, gimana solusinya. Dengan kapasitas panjang sudah melebihi kapasitas mesin, ya terpaksa kita menurunkan suwul. Suwul itu tempat untuk penyenteran yang ada di paling ujung, atau tempat untuk pengeboran itu harus diturunkan dan diganti dengan bril. Fungsinya bril itu untuk menahan laju putaran asnya nanti. Nah, yang paling ujung lagi itu ditahan dengan fan belt atau chain block, supaya tidak putarannya itu tidak mopat-mapit bahasa Indonesia munting-munting. Nah, terus prosesnya ya lumayan lah, 1 harian kalau untuk prosesnya, dari mulai pengeprasan untuk pemasukan bearingnya itu menggunakan bearing block atau pilolaker. Nah, tapi sebelum itu kita memahami dulu gimana gambarnya itu, gimana struktur dari gambar itu sendiri. Ya meskipun gambarnya itu oret-oretan, asal-asalan, yang penting hasilnya luar biasa dan memuaskan. Nah, terus kita kepras dulu sesuai ukuran, sesuai gambar. Nah, setelah kita kepras sesuai gambar, nah kita ukur lagi. Setelah cocok, nah kita menggunakan salah satu atau memahami itu tentang suridrat dengan menggunakan metode tabel. Nah, karena sudah di gambarnya sudah ada ini dratnya, nanti ukurannya 30 mili. Jadi kita patokannya itu menggunakan suridrat. Nah, suridrat itu 30 itu gimana, atau 3 mili itu gimana?
Setelah itu kita memahami lagi menggunakan tabel di mesin bubut. Karena setiap mesin bubut itu ada tabelnya. Dari mulai huruf mili sampai inci itu ada. Hingga derajat siwar pun juga ada. Ya, itu rata-rata itu yang di tabel itu umum atau yang biasa dipakai. Kalau yang tidak biasa dipakai itu agak lebar, namanya siwar. Nah, kalau yang ini tuh masih wajar-wajar saja, 30 mili. Nah, caranya gimana? Ya kita lihat tabelnya. Di angka 30 itu yang mana? Setiap tabel itu, setiap mesin itu pasti ada tabelnya, tapi tabelnya itu berbeda-beda. Ada yang ada modulnya, ada yang ada bitnya, ada yang ada low-nya, itu ada. Tapi yang saya pakai ini tidak ada low bitnya, cuman inci, A, B, terus C, terus handle untuk putaran 1 sampai 6, sampai apa ya, pemindahan gigi. Nah, itu kita menggunakan tabel ini, kita lihat dulu. Dari mulai kita lihat ada angka 30. 30 itu arahnya kemana? Oke, kita geser ke atas, kita geser ke samping, itu ada urut-urutannya, itu ada jarumnya, nanti ke sana ke sini itu ada. Nah, 30 seandainya di angka 6, ya kita geser ke atas, lihat, oh di angka 6. Berarti yang paling yang kita pindah itu yang paling bawah. Rotari yang paling bawah di mesin bubut itu ada angka 6. Nah, kita pindah ke situ. Setelah itu, setelah selesai kita geser lagi ke kiri. Dari angka 30 itu tadi, itu angka yang keberapa? Huruf yang keberapa? Huruf yang keberapa? A, B, atau C? Nah, kalau kita menunjukkan itu garisnya itu A, ya kita handle-nya itu kita arahkan ke A. Tapi kalau handle-nya itu tapi kalau lurusnya yang nomor 30 itu ada di angka B, ya kita pindah ke angka B handle-nya. Setelah selesai kita taruh, kita lihat lagi itu inci apa mili, itu pasti ada tulisannya. Mili sama inci itu juga ada nomornya, 1 sama 2. Lah, itu 1 itu apa, 2 itu apa. Itu kalau di mesin bubut ini, karena sebenarnya itu tidak jauh beda. Dari mesin-mesin itu tidak jauh beda, tapi ya kita harus memahami apa ya, struktur tabel itu sendiri. Nah, kalau yang ini kita jelaskan dulu yang ini lah. Nah, setelah itu kita lihat perpindahan giginya itu arahnya gimana. Nah, kita lihat sudah benar apa belum. Kalau belum benar, ya kita betulin arahnya. Itu pasti ada arahnya itu. Seperti garis lurus horizontal itu ada. Itu angka gigi. Nah, setelah kita pas, ya kita coba. Setelah kita coba, kita cek dengan menggunakan suridrat itu sendiri. Kalau sudah pas menggunakan suridrat itu, ya langsung kita gaskan aja, kita mengedratnya. Nah, nanti kalau pas itu nggak cocok sama suridratnya, ya kita lihat apa ada yang salah di tabel itu, atau handle-nya, atau angka ABCD-nya, atau huruf bitnya. Nah, itu pasti ada kesalahan. Kalau memang itu sudah benar-benar di angka 30, nah itu pasti juga benar. Setiap mesin itu bawaan tabelnya itu berbeda-beda, tapi intinya itu sama. Dratnya itu umum. Ya memang agak susah sih, kebanyakan itu yang paling sulit di mesin bubut itu adalah ngedrat. Nah, kenapa? Karena kita harus bisa mengukur antara diameter drat itu sendiri, kedalaman drat itu sendiri, terus
lebar kerucutnya itu berapa. Nah nanti kan ada, karena setiap menggunakan drat itu pasti berbeda-beda, ada yang kotak, ada yang lincip, ada yang segitiga, beda-beda. Dan itu pun ada yang mili, ada yang inci, ada yang apa, ada yang eh, siwar. Ya itu namanya juga sesuai kebutuhan konsumen itu bagaimana. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan. Kita lihat setiap mesin bubut itu rata-rata itu ada tabelnya, kita harus memahami tabel itu sendiri. Yang penting patokannya itu di Suridrat dulu. Di Suridrat itu menunjukkan angka berapa. Nah, tapi sebelum di Suridrat kita lihat dan memahami dari gambar itu sendiri. Gambar itu sendiri mintanya drat berapa. Ya itu tadi sebuah contoh, kalau ukurannya 30 mili. Beda lagi kalau di gambar itu menunjukkan angka seandainya incinya itu berapa, 12 itu inci. Nah kenapa kok bisa inci, ya kita lihat di tabel itu sendiri angka berapa, di mana letaknya 12. Nah itu tadi kita tarik ke atas, kita tarik ke samping atau ke kiri, nah itu pasti ada. Gini loh, yang penting eh, jangan terburu-buru dulu, santai. Nah, kita lihat, kita pahami dulu tabel itu sendiri di mesin bubut. Nah, karakternya itu bagaimana? Sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Kalau belum bisa ya tanya juga nggak apa-apa. Yang paling bisa, tanyanya yang orang yang bisa saja. Nah, oke, mungkin penjelasannya sedikit atau panjang lebar ya, mau gimana lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video kali ini memang durasinya agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.